warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan malam ini saya lagi berada di petilasannya atau di objek wisata itu Gunung Serandil. Saya pada kesempatan ini ditemenin sama sang juru kunci, yaitu Mbak Salio. Betul. Pada kesempatan ini saya ada maksud dan tujuan, yaitu ingin menelusuri atau ingin menguak tabir yang ada di Gunung Serandil ini. Semoga Abang Salio bisa menjabarkannya atau bisa memberikan pencerahan supaya kita semua pada tahu di balik tabir atau yang ada di daerah Gunung Serandil ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang dimaksud gimana, Mas Rizal? Ya, yang pertama saya kesini itu silaturahmi ya, Pak. Terus yang kedua saya ingin tahu bahwa tempat ini Bagaimana ceritanya? sejarahnya. Iya, itu. Terus banyak pengunjung di sini itu kebanyakan ingin apa? Ya. Tuh. Ya itu aja dulu mungkin, Pak. Terima kasih. Perlu yang pertama saya sampaikan ke panjenengan, kurang dan lebihnya nanti apa yang saya sampaikan barangkali ada salah yang saya sampaikan, ya saya sangat mohon maaf baik terhadap panjenengan maupun terhadap leluhur kita di sini ya. Jadi begini, yang pertama yang perlu kita sampaikan di sini di tempatnya yang Gusti Sultan Agung Ngurah Idi ya. Konon sejarahnya di Gunung Serandil ini dulu bertapa ya. Beliau itu asal muasal dari Majapahit, dari kerajaan Majapahit ya. Sebetulnya sang raja dari Majapahit yang mengenai Jawantah di sini dengan nama samarannya yang Gusti Sultan Agung Ngurah Idi ya. Nah, setelah panjangnya waktu dengan bergulirnya waktu juga dari zaman Majapahit sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia atau di mendatang ke Mataram di Yogyakarta, terus akhirnya juga ke sini. Nah, itulah sejak itu sampai sekarang akhirnya banyak sekali warga masyarakat di tanah Jawa yang pertama, pada akhirnya juga banyak sekali yang mengenal sejarah di Serandil, Gunung Serandil. Tempatnya di Gunung Serandil ini yang dulunya buat betapa para sesembahan kita, para leluhur kita yang membuat negara di tanah Jawa, yaitu Majapahit sampai dengan Yogyakarta ya, atau Mataram 1 dengan Mataram 2, Jogja dengan Majapahit dengan Jogja, yang disebut yang Gusti Sultan Agung Ngurah Idi. Sebetulnya ya sang pangejawantahan dari yang Indonesia ini ya, itu nama samarannya begitu. Sehingga banyak sekali para pengunjung sekarang yang datang ke sini, dari dulu sampai sekarang juga sudah banyak. Alhamdulillah ya, di sini bukan tempat untuk mencari kesugihan, bukan. Yang pertama adalah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dengan lantaran yang Gusti Sultan Agung Ngurah Idi, bulan sekali babat sejarahnya dari kerajaan kembali yang tadi saya ceritakan ya, dulu pangejawantanya di sini, makanya di sini adalah petilasan ya. Berarti bukan makam, hanya petilasan. Nah, sejak itu sampai sekarang jadilah tempat keramat lah di sini Serandil ini ya. Cuma jangan salah persepsi, kalau jangan salah paham lah, di sini tempat untuk ya menyampaikan rasa syukur yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sebagai penerus bangsa yang diawali dari para leluhur kita di zaman dulu, sama dengan kita menguri-uri, melestarikan tempat-tempat sejarah leluhur kita yang telah mendahului kita, yang telah menciptakan negara ini menjadi aman, nyaman, tentram, damai dan merdeka ya. Monggo panjenengan semua yang saya hormati, semoga bisa mengajak rekan-rekan, teman-teman dan saudara-saudara
untuk berkunjung, artinya ya silaturahmi dan berkunjung di sinilah, mengenal tempat-tempat petilasan sejarah para leluhur kita di zaman dulu, sama dengan tugas kita selaku wajib kita selaku generasi penerus yang percaya, ya monggo diuri-uri dan dilestarikan. Ya kiranya yang bisa saya sampaikan sekian dulu, atau perlu apa yang panjenengan tanyakan, monggo. Terima kasih dan assalamualaikum. Nah ini Pak, di sini kan banyak petilasan ya Pak ya. Ya. Nah banyak lah, kalau secara detail saya kurang tahu ya Pak ya. Ya. Nah itu di antara petilasan yang ada di sini yang paling dituakan itu yang mana Pak? Yang paling dituakan di tempat lain, nanti di sana tempatnya di bahasa kayak di pewayangan tuh Semar, tapi bahasa di leluhur itu Ki Satapalon. Satapalon Nyai Genggong itu ya. Iya, iya. Dulu yang mengawal beliau di sini yang Gusti Sultan Agung namanya Ki Satapalon Nyai Genggong, yang dengan nama samaran juga di sini Kaki Tunggul Sabdo Jati Doyo Mongologo ya, dengan dikawal juga dengan istrinya di tempat lain di sini. Nanti kita juga mau ke sana. Oke lah, saya kira demikian. Kalau ada yang masih ditanyakan, monggo. Di sini katanya ada yang namanya petilasan kunci atau petilasan apa ya itu? Ya ada. Dari juru kunci Gunung Srandil yang pertama, Bulung, itu namanya juru kunci Tanasari namanya. Iya, iya. Nah, dan yang Sukma Jati, tapi di tempat lain sana dari sini. Iya, iya. Iya, dulunya yang mengawali orang-orang pada mengerti di tempat pertapaan ini. Ya. Namanya yang Kunci Sari Danasari. Ya. Ini lagi Pak. Ya, Katanya di sini ada petilasan yang Langlang Buana. Ya, nah itu katanya kalau misalkan mau ke petilasan tersebut atau ke petilasan ya, itu ada syarat-syarat tertentu Pak. Begini, jadi yang sangat perlu kita jelaskan, dan semoga juga panjenengan bisa menerima dan syukur bisa menyampaikan atas doa-doa panjenengan di sana ya. Perlu saya sampaikan itu yang namanya Eyang Langlang Buana sebetulnya juga sampangnya jawantan dari Ki Satapalon Nyai Genggong. Di tempat sana di atas itu Langlang Buana itu sebetulnya itu bahasanya penangkilan. Kami ulang, penangkilan. Perlu saya jelaskan, ngerti penangkilan enggak? Enggak. Kalau penangkilan itu bahasa kita sebagai manusia itu pendopo. Kayak kabupaten kan ada pendoponya. Iya. Kayak di balai desa juga ada pendopo balai desa. Iya. Nah ini gaib, namanya penangkilan yang di atas itu, jangan salah paham. Iya. Jadi kalau yang nggak ngerti, karena saya narasumbernya yang saya jelaskan di atas itu adalah penangkilan pendopo, tapi pendoponya gaib. Ya beginilah, kenapa harus memberikan alasannya sesajen apa ini itu yang banyak, bukan begitu. Yang namanya kita ke tempat pendopo mengundang para leluhur di seluruh kawasan Nusantara, kasarannya begitu ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Selatan, Jawa Utara istilahnya kan, untuk menyampaikan apa yang disampaikan. Semoga rasa hormat panjenengan tidak hanya doa, tapi justru yang terwujud itu sesajen lah. Kayak bunga wajar, kalau bunga lah, bunga dengan kemenyan minyak wangi ya boleh, itu aja. Itu disampaikan kepada para leluhur yang telah panjenengan undang, karena di sana pendopo gitu, jangan salah paham. Kalau orang-orang yang nggak ngerti, maaf ya, perlu dimaklumi, namanya orang nggak ngerti. Lagi saya saja sebagai narasumber ya, yang di depan tadi sudah saya sampaikan, manakala ada yang kurang tepat, kurang jelas, saya juga sudah mohon maaf, baik terhadap panjenengan maupun terhadap sang leluhur di sini. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga kita juga bisa menjalankan ritual di tempat-tempat keramat yang lain, atau bisa datang lagi ke sini, hadir lagi ke sini. Oke, monggo. Nah, ini Pak, kalau misalkan langsung ke pendopo Eyang Langlang Buana
apakah bisa langsung atau ada syarat tertentu? Ya kalau memang panjenengan mau langsung ke sana, tadi kan sudah saya beri penjelasan ya. Namun kalau nggak ada persyaratan yang sebagai wujud rasa hormat, tidak hanya doa tapi ya yang perlu ada wujudnya. Saya nggak berani, ya saya memberikan izin saja, ya dengan bisa hadir ke sana, walaupun dengan apa bekal doa-doa saja ya monggo, itu kepercayaan panjenengan. Karena panjenengan masuk ke sini sudah menyampaikan izin, tadi apa sudah mohon izin. Nah ini untuk para peziarah yang datang ke sini ya Bah ya, itu kan otomatis di suatu tempat ada aturan tertentu ya Bah. Nah di sini yang biasa diterapkan aturan-aturan di sini itu gimana Bah supaya ya intinya peziarah itu cepat terkabul gitu? Betul sekali. Yang benar begini, yang terhormat semua para peziarah ini yang saya hormati ya, pentingnya pakai juru kunci. Kami ulang, pentingnya menggunakan juru kunci karena juru kunci yang sudah ditugaskan untuk melayani para tamu dan menyampaikan hal-hal yang dipandang perlu penjelasannya dan pengertiannya supaya tidak salah. Kalau nggak salah kan jadi nggak ada berita-berita miring atau nggak ada berita salah gitu. Nah dari pedoman atau aturan dan peraturan sudah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap melalui ini kan Gunung Srandil terletak di daerah teritorial Angkatan Darat ya, makanya sangat anu sekali apa tertib sekali, tidak boleh apa artinya salah lah. Kita berusaha yang terbaik bagaimana, yang benar bagaimana, makanya kita sampaikan gitu. Itu sejarahnya demikian. Kebetulan ya saya sendirilah sebagai narasumber ya. Jadi perlu saya sampaikan yang kebenaran yang tidak ada rekayasa gitu, yang benar untuk disampaikan. Jadi untuk yang terhormat para peziarah ya saya mohon dengan hormat supaya menggunakan juru kunci karena pentingnya juru kunci akan menyampaikan perihal-perihal yang benar dan baik sesuai dengan aturan dan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Desa Gelembang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Terus ini kebetulan Gunung Srandil juga terletak di daerah Angkatan Darat gitu. Jadi ini ya terima kasih, itu yang perlu saya sampaikan seperti itu. Saya mohon maaf ya kalau ada yang kurang benar, kurang baik ya saya mohon maaf. Nah ini Bah, saya mau nanya lagi Bah. Saya dengar kalau misalkan ngawalin ritual di sini itu harus mengelilingin tempat ini, bukit ini sebanyak 7 kali berapa kali coba itu apa benar apa enggak? Itu sih yang namanya mengelilingi gunung ini itu kan begini, untuk mengingatkan panjenengan atau rekan-rekan kita dan saudara-saudara kita baik sebangsa dan setanah air manakala menjalankan ritual ingin ziarah ke sini, apa saja yang dari rumah nggak ingat kan sembari mengingatkan ya, supaya nanti jangan sampai saya kok lupa tadi di sana. Nah sambil mengelilingi gunung ini ya intinya yang pertama untuk mengenang dan mengenal dan mengenang. Gunung Srandil ini sebetulnya gunung yang di dunia ini hanya satu-satunya yang paling aneh. Gunung Srandil ini satu-satunya gunung yang aneh di tembok keliling. Nggak ada gunung di dunia yang di tembok keliling kecuali Srandil. Mana ada coba kan? Nah itu jadi untuk mengenang dan mengenal ya. Kalau cuma mengenang nggak mengenal kan nggak mengelilingi. Mengenang, saya udah pernah ke Gunung Srandil tapi saya nggak muter-muter. Nah waktu itu saya berjalan mengelilingi Gunung Srandil 7, 2, 3 kali terserah semaunya panjenengan yang pada menjalankan ritual atau silaturahmi ya nggak masalah, 1 kali boleh, 2 kali, 3 kali ya boleh, 7 kali juga nggak apa-apa gitu kalau nggak kecapean kan begitu. Di samping itu sambil mengingat rasa yang lupa dari rumah sampai ke sini, di sini lupa lah, itu akhirnya kan bisa teringat, oh iya saya akan menyampaikan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya tadi saya di rumah ingin menyampaikan apa kok lupa dah. Setelah muter keliling kan jadi ingat.
Itu yang paling penting. Iya, Ya. Terus perihal yang lain sebetulnya enggak begitulah. Itu kadang-kadang banyak sekali dari para sesepuh-sepuh dari mana yang saya hormati juga, cara menyampaikan belum tentu pas seperti saya. Iya. Bukan berarti saya yang paling benar, itu bukan. Tapi ya menurut saya yang paling benar itu. Iya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan ini Bah, saya banyak melihat ya, baik itu di media sosial ya maupun cerita-cerita orang ya, bahwa di tempat ini itu kebanyakan yang datang ke sini itu minta berkah ya Bah ya. Ya. Kebanyakan itu minta berkah. Apakah itu niatnya lurus semua atau gimana Pak? Ya, Begini, kita nggak tahu ya. Gitu ya. gini. Yang namanya kita sebagai warga negara, terutama ya warga negara mana Indonesia, benar, yang perlu saya hormati yang pertama saudara sebangsa dan setanah air, ini yang pertama. Para peziarah, para hadirin, para pendatang, semoga tidak melakukan perihal-perihal yang baik, satu, melanggar dari aturan dan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah Ya. maupun pemerintah desa di tempat ini atau di sewilayah Kabupaten Cilacap dan untuk keseluruhannya. Yang penting di mana saja kita perlu terapsila lah ya, terapsila yang benar dan yang baik menurut aturan peraturan. Apalagi di sini ada kandungan sejarah-sejarah dari berdirinya negara di zaman Majapahit dulu, gitu kan, sampai dengan Republik. Makanya jangan sampai ada pengertian-pengertian yang mengada-ada lah. Menurut saya yang benar saja yang baik. Yang benar dan yang baik itu sesuai dengan sejarah ceritanya, tidak mengada-ada. Nah kebetulan sekali dulu leluhur-leluhur yang mendahului kita dulu pernah diberi wejangan-wejangan dan pengertian-pengertian menurut sejarah yang benar dan yang sebenarnya, benar dan yang sebenarnya. Monggo, apalagi? Ya untuk sementara mungkin itu aja dulu, dan ingin minta tolong lagi untuk menunjukkan tempat-tempat yang lainnya yang ada di bukit ini ya Pak ya. Ya. Monggo. Sekarang yang pertama kita menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini ya. Terus semoga kita bisa bertemu lagi manakala nanti kita berpisah, dan semoga panjenengan semua diberi keselamatan, dilindungi oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, keluarga panjenengan semua di rumah atau panjenengan dalam perjalanan nanti sampai ke rumah juga yang selamat ya. Amin. Saya kenalkan, nama saya Mbah Salio ya, juru kunci sini Gunung Sandil. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan yang tadi, saya ingin tahu bahwa Di sini. petilasan ini itu siapa ya Pak? Di sini petilasan dari Eyang Nini Dewi Tunjung Sekarsari. Tunjung Sekarsari ya. Nah, nama yang ditulis di sini kebalik, udah ibu pakai Nini gitu ya. Kan nggak benar, yang benar Eyang Nini Dewi Tunjung Sekarsari, karena Eyang di atas Nini. Betul. Kalau ibu kan di bawah Nini sebetulnya. Iya. Ini kalimat yang tidak benar. Ini juga entah sesepuh dari mana yang menerapkan nama-nama itu di sini. Jadi semua orang yang pada berziarah yang tidak dengan saya berarti salah menyebutnya. Nah, yang pertama begini. Di sinilah tempatnya yang Nini Dewi Tunjung Sekarsari. Itu beliau ini adalah istri dari Ki Sadapono Nyai Genggong atau Kaki Tunggul Sabdo Jati Dramoko. Bahasa kayak di pewayangan itu Kaki Semar lah. Iya, yang benar ya dari kadewatan yang Ismoil Jati ya. Nah ini istrinya gitu. Yang mendampingi suaminya yaitu Ki Sadapono Nyai Genggong. Yang mengawal tadi yang Gusti Sultan Agung Murahidi gitu. Sebenarnya begitu. Berarti ada kaitannya ya Pak? Ada, sangat ada banget itu. Karena yang mengawal yang Gusti Sultan Agung Murahidi, satu itu Kaki Tunggul Sabdo Jati Dramoko ya, yang Ismoil Jati atau Kaki Semar lah, cara bahasa orang yang enggak ini di pewayangan itu Kaki Semar ya. Terus yang Mapati Gajah Mada itu Ngejawantah juga di tempatnya yang Sukma Jati yang di sana tuh, yang di luar. Cuma kan pintunya dikunci, nggak bisa keluar.
Nah di sini ya kisahnya yaitu mengawal dari suaminya, mendampingi suaminya, dan suaminya Sang Ismail Jati atau Kisah Tapalon Nyai Genggong yang tadi mengawal yang Gusti Sultan Agung Ngurah-Ngurah. Hanya demikian saja kisahnya. Nah ini yang ini Dewi Tunjung Sekarsari sebetulnya dari Kawidadareng, ya dari Kahyangan. Berarti bukan manusia. Iya. Berarti petilasannya di sini. Petilasannya di sini, betul sekali. Monggo kita dilanjut di tempat lagi. Kita lanjut lagi ke tempat yang lainnya. Iya. Karena kita udah ada penjelasan di sini. Kita nyari penjelasan di tempat yang lainnya lagi. Iya, Ayo. Ya, cek semua. Kembali orangnya. Rasanya petilasan ini siapa, Pak? Begini, inilah saya memperkenalkan panjenengan dari Brebes ya. Biasanya apa di sana Jepil apa malah ini perlu saya jelaskan, saya sampaikan lah ya apa yang ditanyakan panjenengan. Ya di sinilah tempatnya dan petilasannya Ki Satapalon Nyai Genggong dulu ya. Ki Satapalon Nyai Genggong itu pengawal dari Sang Mahaprabu yang tadi di Yang Gusti Sultan Agung Ngurah-Ngurah. Ya beliau lah yang mengawal. Nah dulu Ki Satapalon Nyai Genggong itu berwujud di zaman Majapahit. Di zaman Majapahit sejarahnya di Damar Wulan ini yang mengawal, yang ngomong lah, yang ngomong Damar Wulan sebelum jadi raja. Ya kan, ya berwujud manusia seperti saya panjenengan itu juga. Itu ngejawantahnya setelah selesai mengawal Damar Wulan menjadi raja, mengikuti sayembara di Blambangan melawan si Menak Jinggo pada waktu itu Menak Jinggo juga mau menghancurkan Majapahit, sudah menggugurkan si Ronggolawe dengan yang satunya lagi siapa, sehingga Sang Mahaprabu ini Kencanagungu kan merasa bingung lah ya, semua prajurit diluncurkan untuk melawan itu semua diperkirakan kalah lah. Disinilah Ki Satapalon Nyai Genggong itu mengawal dengan Damar Wulan yang konon Mahaprabu Kencanagungu ini sudah mendapatkan firasat dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya nanti akan ada salah satu anak yang bisa menggugurkan Menak Jinggo, yaitu dari desa Paluombo, namanya Damar Wulan itu namanya. Nah, setelah itu dibukalah sayembara, masuk, dikasih tahu sama sini Kaki Tunggul Sabdo Jati Jomonglogo, masuk aja, kamu saya ikutin, kamu sawang gitu. Setelah betul
selesainya purnanya sayembara itu Menak Jinggo kalah. Nah, dibawalah bukti kekalahannya, yaitu kepalanya dibawa ke kerajaan. Di situ akhirnya diwisuda menjadi Raja Sang Damarwulan itu dengan nama Prabu Damalsa Songko, terus diangkat lagi menjadi Hayam Wuruk, Prabu Hayam Wuruk, Brawijaya yang terakhir itulah. Nah, setelah itu Kaki Tunggul Sabdo Jati Demunglogo alias Sadapalon Naik Genggong itu ngejawantah di sini, terus murca gitu loh. Kekahyangan menghadap pada Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh, bahwa tugasnya istilah diberi tugas itu sudah selesai gitu, menciptakan negara, raja dan kawula telah aman nyaman, tentram, damai dan sejahtera, adil dan makmur. Itu sampai sekarang alhamdulillah kita juga merasakan lah ya, sebagai penerus bangsa yang diciptakan oleh Tuhan melalui para leluhur kita di zaman dulu, zaman dengan Mataram Yogyakarta sampai dengan kerajaan-kerajaan yang lain, termasuk kayak di Cirebon ya, terus di Galupakuon, terus di tempat-tempat lain, di pulau-pulau yang lain juga ada banyak raja yang dulu akhirnya bersatu menjadi satu, terciptanya negara kesatuan dan persatuan. Apalagi sejak Majapahit sampai dengan di sini kebanyakan orang tuh menyebutnya juga kadang salah persepsi. Ya ini namanya nih ini ya, ini udah eyang terus kaki ya, aduh repot lah ya. Sebenarnya cukup ini aja, Kaki Tunggul Sabdo Jati Doyo Among Rogo, ini yang benar. Ini kalau Semar kan pewayangan, bukan itu. Terus kalimat ini eyang terus kaki, bener apa enggak? Kaki itu di bawah eyang. Nah, yang benar ini aja. Pada waktu itu di sini tuh ngejawantanya Kaki Tunggul Sabdo Jati Doyo Among Rogo. Dengan nama singkatnya sebetulnya itu Eyang Ismaya Jati gitu. Itu leluhur yang dari kahyangan diturunkan ke bumi dengan nama itu gitu. Ya. Nah, ini Mbah di sini kan namanya Petilasan. Berarti Petilasan itu bekas pertapaannya lah. Ya, gitu. Betul sekali. Nah, otomatis di sini banyak tertanam pusaka-pusaka apa itu ada, Mbah? Enggak. Oh, enggak ada. Enggak ada. Berarti enggak meninggalkan hal-hal itu. Enggak ada. Pusaka tetap di gedung pusaka di tempat kerajaan sana. Dulu di Majapahit juga ada. Di Mataram Jogja juga ada, namanya Gedung Kuning kalau di Jogja. Di kerajaan Yogyakarta dulu. Gedung pusaka itu namanya Gedung Kuning. Ya, walaupun ada mungkin udah dikuasai sama hal goib mungkin ya. Iya. Karena pusaka-pusaka itu punya kekuatan gaib yang sangat luar biasa. Contohnya kita juga perlu berterima kasih, jangan sampai mencemooh lah ya dengan pusaka-pusaka itu dan kisah-kisahnya yang dibuat oleh para empu. Empu itu sebetulnya bertapa untuk memohon kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya dengan ini saya mohon Tuhan ya Allah supaya saya bisa bikin pusaka untuk mengalahkan penjajah waktu itu. Di zaman penjajahan dari Portugis sampai dengan Belanda dan Jepang itu. Ya alhamdulillah kan termasuk pusaka itu juga sangat membantu lah ya. Karena belum punya senjata, bisa menciptakan Nusantara, mempersatukan pulau-pulau dan sampai dengan dengan kekuatan pusaka keris ya. Atau selengkapnya apalah, mungkin apa-apalah. Kita kan nggak begitu teliti di zaman itu, nggak ada sih. Belum ada, kita belum ada. Itu dengan kekuatan pusaka-pusaka yang dibuat oleh para empu. Nah, empu itu sebetulnya memohon kepada Tuhan, masa akhirnya diciptakan kesaktian para empu itu di pusaka-pusaka itu. Contohnya keris, ya, panah, terus tunggak, atau jenis-jenis pusaka yang lain. Kita juga sangat berterima kasih terhadap leluhur yang mendahului kita, yang menciptakan kemerdekaan kita, menciptakan negara kesatuan. Jadi disinilah leluhur yang dimaksud, yang mengawali dulu berdirinya negara di Majapahit. Jelas sekali bahwa Sadapalon Naik Genggong yang
di Majapahit itu sangat dikenal sekali di zaman dulu ya gitu. Nah ini Bah, yang ada rasa penasaran ya di hati saya Bah. Mungkin yang dianjurkan sama Juru Kunci itu ziarahnya itu ke tempat petilasan yang barusan ya bisa kita lalui. Tapi selain itu masih banyak lagi tempat-tempat yang tadi saya lewat itu ya yang nggak dianjurkan lah gitu. Itu gimana maksud dan tujuannya? Jadi begini, itu banyak sekali sekarang di zaman sekarang banyak sekali ada para sepuh-sepuh dari tempat yang lain atau di daerah-daerah yang lain datang ke Srandil. Di sini jadi bikin kenangan-kenangan sendiri yang sifatnya juga petilasan. Tapi kan tidak sesuai dengan sejarah yang benar lah. Sejarah yang benar ya saya selaku penerus dari para leluhur yang telah mendahului kita dulu. Yang dulunya untuk babat di Srandil ini sebetulnya juga bapak saya dulu. Makanya saya sebagai anaknya alhamdulillah masih diberi panjang umur sampai sekarang dan bisa ketemu atau memberikan sekelumit lah ya kata-kata saya ke panjenengan menceritakan tentang sejarah Srandil atau Kaki Tunggul Sabdo Jati Jaya Mongorogo di sini. Ya semoga saya diampuni manakala ada kesalahan dan ada kurang pasnya yang saya ceritakan, tapi itulah yang sebenarnya yang saya turunkan panjenengan dan rekan-rekan kita. Mungkin sekian dan terima kasih. Semoga nanti panjenengan semua bisa berlanjut ritual di tempat lain, karena di tempat lain banyak sekali petilasan-petilasan yang sangat bersejarah karena leluhur kita dulu banyak sekali. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, terima kasih atas pencerahannya yang begitu gamblang. Semoga bisa jadi gambaran atau untuk saya dan untuk halayak umum yang nanti melihat tayangan saya ini ya. Semoga bermanfaat ya. Nah, bagi generasi-generasi kita yang memerlukan pengertian-pengertian dalam sejarah berdirinya negara ini, ternyata leluhur kita juga penting gitulah ya. Di kuak sejarahnya gitulah. Monggo. Makasih. Sahabat, mungkin penelusuran di tempat ini yaitu di petilasan Gunung Srandil cukup sekian dulu, karena mengingat waktu ini udah jam 3 subuh ya. Udah masuk subuh ini. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mungkin cukup sekian dulu perjalanan kita, penelusuran kita di Gunung Srandil ini. Alhamdulillah pada malam ini saya ditemenin sama Abah Salio yang udah berkenan tadi menjadi narasumber untuk menerangkan apa sejarah yang ada di sini. Terima kasih banget ya Bang. Terima kasih banget. Terima kasih. Selamat jalan. Semoga semuanya bermanfaat. Amin. Adapun kesalahan kita memang manusia. Masih bisa salah. Saling memaafkan. Saling memaafkan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih sahabat. Cukup sekian dulu ya, karena waktu udah mepet, ayam udah berkokok, mungkin mbak juga udah bunyi. Karena udah jam 4 subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di lain kesempatan.